informasi terkait narkoba bahwa harus kita menyadari bahwa masyarakat Surabaya itu betul-betul mewaspadai bahwa kondisi Surabaya yang katanya bebas narkoba atau banyak minimnya pemakai, ternyata di Surabaya ditemukan ada pabriknya narkoba. Ini kan menjadi pemikiran kami bersama bahwa jangan sampai kalau memang tidak ada pemakai, tidak ada peredaran, tentunya juga tidak ada tempat untuk pengelolaan. Harapan kami ini menjadi kewaspadaan kita semua, dan saya menghimbau ke masyarakat bahwa warga Surabaya harus membangun bersama-sama, menjaga kebersamaan. Bila mana ada kecurigaan di masyarakat terkait masalah peredaran, pemakai dan sebagainya, masyarakat bisa melaporkan pada yang berwajib, dalam hal ini BNN maupun kepolisian. Jadi Anda ini kan mau bertekad maju kepala daerah Surabaya. Jika Anda ditakdirkan, apa sih untuk Surabaya supaya Anda kecolongan ini lagi? Ya, ini adalah yang saya katakan bahwa kebersamaan itu lebih penting. Surabaya tidak bisa dipikirkan oleh satu orang. Surabaya harus dipikirkan oleh seluruh masyarakat Surabaya. Artinya membangun kebersamaan itu lebih penting, karena apapun tanggung jawab Surabaya bukan tanggung jawab satu orang. Harapan kami membangun kebersamaan ini tentunya masyarakat juga harus punya kepedulian tanggung jawab seperti halnya para pemimpinnya. Dan tentunya pemimpin ini menjadi suri toladan masyarakatnya. Jangan sampai seorang pemimpin menunjukkan arogansi terhadap masyarakat. Surabaya itu kita ibaratkan itu menyelesaikan masalah tidak harus dengan emosional. Menyelesaikan masalah cukup dengan ngopi. Nah, slogan ngopi bareng, ngopi bersama ini adalah tujuannya, adalah filosofinya untuk menyelesaikan masalah tidak harus dengan pakai arogan yang ada. Jadi dengan kejadian Surabaya ada pabrik narkoba ini, apa ada kurang koordinasi antara Pemkot sama pihak narkotika? Ya, ini kan apa artinya suatu kejadian kalau tidak ada kewaspadaan. Mestinya pemerintah Surabaya harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Nah, di sini dibutuhkan kolaborasi, membangun sinergi, membangun koordinasi yang betul-betul intens. Karena apa? Masalah narkoba ini bahaya laten yang sewaktu-waktu itu bisa muncul karena terus terang narkoba ini adalah musuh masyarakat. Jadi kalau dianggap harus membangun kebersamaan. Jadi ini suatu pelajaran di Surabaya bahwa ternyata masih ada kecolongan terkait dengan bandar atau tempat ramuan yang ada di Surabaya. Harapan kami ke depan tidak terjadi atau tidak terulang kembali kasus-kasus yang semacam ini. Karena apa? Kalau bicara narkoba mesti efeknya masalah kejahatan. Tingkat kejahatan di Surabaya ini kan semakin hari semakin meningkat. Ya, salah satu yang harus menurunkan masalah kejahatan ya pertama kali harus menghajar atau menghapus atau menghilangkan terkait dengan masalah narkoba. Artinya Anda nanti jika ditakdirkan menjadi kepala daerah bertekad Surabaya ini bebas narkoba? Ya, tentunya kami akan melaksanakan program ini, harapan-harapan ini ya keinginan dari masyarakat. Kalau memang masyarakat menghendaki bebas narkoba, ya otomatis pemimpin harus melaksanakan. Dan ini adalah penanganannya adalah bersama-sama, bukan hanya kita punya jargon hapus narkoba. Dari mana? Kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Nah, ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara penegak hukum, antara pemerintah, antara masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kantor kan nggak salah 17 ya? Saya masih ingat soalnya. Itu saya rasa juga prihatin. Saya sudah menyampaikan buku waktu itu, Bu, tolong kantor BNN Kabupaten Kota itu coba difungsikan. Artinya difungsikan itu harus ada kantornya dulu. Bagaimana caranya? Ya udahlah, ambilkan hibah. Karena apa? BNN ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Untuk mengontrol generasi ke depan itu jangan sampai menjadi korban para pelaku narkoba. Ini yang rawan sekali kan Madura kan, Madura Raya itu rawan sekali. Kebetulan Bu Andari ini juga salah satu aktivis ya, Pak? Aktivis ya, Pak?
aktivis narkoba, pemakai ya? Oh, kalau pemakai itu jadi salah satu aktivis juga. Bu Jovita juga sama, ini pembelaan. Jadi kemarin agak cerita, ada pemakai salah satunya kemarin arek Surabaya sampai sudah mendekati ajal, akhirnya minta tolong dimasukkan ke rumah sakit di daerah Rumah Sakit Menur. Memang di sini belum ada rumah sakit khusus. Akhirnya penanganannya saya rekomendasi ke Rumah Sakit Menur. Dan dokter saat itu termasuk dirut rumah sakitnya mengatakan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk rehabnya itu sekitar 35 juta. Nah, sementara anak ini orang tidak mampu. Akhirnya minta rekomendasi ke saya rekom. Awalnya memang ditolak, terus harus membiayai karena pada saat itu anak itu memberontak terus sampai yang namanya tempat tidur itu rusak semua. Karena saking apa itu ya over kalau sako. Jadi alat-alat di kamar itu rusak semua, dikalkulasi sekitar 35 juta. Nggak bisa bayar, 1 minggu itu nggak bisa bayar. Akhirnya kebetulan telepon saya, waktu itu saya komisi A, saya telepon ke direkturnya, Bu, tolong itu orang tidak mampu dan itu korban dari uji coba, eksperimen. Karena ada bandar yang keliling kampung itu, anak ini sering dikasih. Ternyata namanya orang nggak tahu, dikonsumsi. Akhirnya pagi saya jam 3 udah di masjid. Habis itu suruh lari-lari, nongkrong di McDonald. Kok sepi ya McDonald? Betul-betul kayaknya nyampe, Bapak bantu dong. Bantuan. Saya sampaikan, negara segitiga emas narkotika mana saja? 1, Kamboja. 2, Mantai, Thailand, dan Hong Kong. 3 negara inilah merupakan penyuplai yang paling besar di dunia. Ada demand, ada supply, dan harm reduction. Demand ini permintaan Pak. Sepanjang Indonesia itu banyak pesanan Pak Dedi. Sulit diberitahu jadi. Makanya begitu kalau sama Bu Yai kita sosialisasi, Pak kenapa narkoba diputus Pak? Itu permintaan banyak. Nah, terus karena mereka bisnis oriented. Bandari zaman Pak Mahfud Kapolda itu tiap hari tembak. Tidak tegas mati, Pulau Istimewa jika itu loh saya gawat bisa. Saya kunjungan ke lapas Pamekasan tadi. Kalau pasti teman saya, Fi, apa nasi? Tanam biar tanah kurang 2000 ini narkoba, 2000 orang piring, tukaran, carut, yang naik 2000 narkotika. Hari-hari mereka berkolaborasi dengan penyalahgunaan narkotika. Apa? Kalau kena seumur hidup, itulah rumahnya terakhir mereka. Lagi negara segini mas, anak negara. Nah pertanyaannya, kalau pemerintah RI itu tidak ada jurisprudensi antar negara-negara besar, kesulitan mereka hukum ini. Jual puluhan ton lari ke luar negeri, sulit untuk tembusnya, sulit. Tidak ada yurisdiksi perjanjian negara, tidak ada. Masuk polisi internasional tidak bisa ditolak.